Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ini dalam rangka berdiskusi untuk menjadikan bahan tadabbur kita. Alhamdulillah pada malam hari ini bersama kita ada rekan kita Pak Tarso, Kang Dedi, dan juga Bang Andri. Semoga malam hari ini bisa menjadi diskusi yang membawa kita menjadi lebih baik ke depannya, atau membangkitkan kesadaran kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Baik, pada malam hari ini saya awali dari diri saya. Saya ada pertanyaan unek-unek. Di dunia syariat atau ilmu syariat itu banyak hal yang seolah-olah bertentangan dengan pemahaman thariqah. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu agar kita bisa mensinkronkan antara pengetahuan thariqah kita dan pengetahuan syariat kita, dan kita bisa terapkan itu dalam kehidupan bermuamalah seperti itu. Kemudian Pak Tarso mungkin ada pertanyaan? Atau Kampung. Ya. Kampung dulu. Yuk. Kampung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang bahasan yang tadi barusan diingati. Al-Baqarah ayat 83 dan 84 yang intinya masalah janji umat Nabi Musa bangsa Israel. Dia kan selalu mengingkari janji. Terus saya tarik ke sini Pak Kiai, ke umat Nabi Muhammad, khususnya sekarang saat ini di sini Pak. Seandainya ada suatu laki-laki dan perempuan mengambil janji, artinya dia nikah, ijab kabul, berarti kan mengambil janji. Terus dalam prakteknya setelah perjalanan hidup mungkin salah satu ada yang kena musibah atau mengalami suatu halangan yang tetap. Artinya salah satu di antara laki dan perempuan tadi yang udah nikah, yang mengambil janji tadi, ada yang musibah, artinya dia tidak bisa mencari nafkah, mungkin yang dari pihak lakinya. Terus kemudian si istri ini meninggalkan dia karena memang tidak bisa menafkahi, dalam arti begitu. Apakah janji itu kemudian istrinya meninggalkan dia? Apakah bisa dikatakan dia itu kayak semacam durhaka sama Allah hubungannya? Karena memang dari awalnya kan sepakat janji untuk hidup semati dalam suka dan duka. Kemudian salah satu berhalangan, terus kebanyakan Pak? Diusir lah gitu Pak Kiai. Diusir, terus dia cari selamat lah, nikah lagi sama orang lain, kan kebanyakan kan begitu umumnya. Yang pertanyaannya yaitu apakah kedua-duanya udah berjanji terus tidak mau menghadapi kenyataan yang ada, itu bisa dikatakan durhaka sama Allah. Mungkin itu aja. Ya, dari Pak Didi. Yuk. Baik, terima kasih. Ada satu hal yang 8384. Suatu hal yang belakangan ini cukup membuat saya rada-rada
bingung, ada suatu input masukan tentang kita harus berubah, harus update masalah ibadah kita, hubungan kita dengan Allah yang selama ini menurut perkiraan saya yang sudah saya rasakan dan umumnya mungkin tidak ada nilai apa-apa sama sekali. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Pertanyaannya, perubahan macam apa yang harus kita lakukan untuk hal-hal seperti itu ke depannya nanti? Gitu. Terima kasih. Ya, Ada lagi? Pak Yato. Ya, ada 3 pertanyaan yang menjadi bahan diskusi kita. Yang pertama, bagaimana sinkronisasi syariat dan thariqat dalam muamalah. Terus yang kedua tentang surat Al-Baqarah 8384. Ya, yang isinya itu seperti misalnya ada sepasang suami istri yang akhirnya bercerai gitu ya, kurang lebih ya. Karena dia melanggar perjanjian karena disebabkan karena faktor ekonomi gitu ya tadi ya. Iya. Nah, akhirnya si perempuannya diusir gitu kan. Tujuannya supaya si laki-lakinya ini mungkin nikah lagi atau gimana gitu, atau kebalikannya atau sebaliknya gitu. Ya intinya pertanyaan Pak Tarso ini, apakah itu termasuk melanggar janji? Iya. Nah, seperti itu Pak Yai. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Kang Dedi bertanya bagaimana bersikap gitu ya, bersikap untuk bisa menjadi update dengan pemahaman atau Ibadah. dalam ibadah sehari-hari ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk dalam mereka, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Berat saya harus menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama tentang bagaimana sinkronisasi antara syariat dan thariqat dalam muamalah. Ya, syariat dan thariqat itu bagian satu ikatan yang memang tidak boleh dipisahkan. Syariat dan thariqat ya repot, tidak punya nilai. Ya, mandek. Karena syariat itu aturan, Pak. Aturan. Teori. Kalau thariqat itu jalan yang memang harus ditempuh. Makanya syariat dan thariqat itu berjalan seiring. Nah, ketika syariat dan thariqat itu semacam ada satu rutinitas ritual yang dari dulu ya gitu-gitu aja. Terus tidak ada asar ya. Malah ada yang bahasa ekstrim itu ritual tapi kosong dengan nilai-nilai spiritual gitu ya. Nggak membekas ya kan. Sholat ya rajin, yasinan rajin, ngomongin orang juga sregep ya kan, bohongnya juga sering ya kan, malah yang nyentik barang gitu ya. Itu kan fakta ya. Fakta. Karena di dalam syariat itu
lebih ditekankan pada unsur-unsur yang bersifat lahiriah. Sehari-hari gerak-gerik ucapan yang diatur itu, contohnya yang diatur oleh syariat itu kayak wudhu, ya itu kan yang diatur mesti airnya. Kalau bicara air kan jenis airnya, ini materi airnya, wudhu, rukunnya. Bicara rukun wudhu yang dibahas kan anggota-anggota wudhu. Bagaimana itu? Sholat juga bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukuknya, itu aja. Dari dulu itu asal itu udah dianggapnya sah gitu aja. Walaupun di dalamnya terus ujung-ujungnya ada fawailul lil musallin. Adina manfaatin tahun itu kan itu udah di luar pembahasan itu kan. Nah, itu syariat. Nah, untuk menggapai kebenaran itu ya teori yang ada itu disertai dengan ruhaniyahnya. Kamu kalau bersyariat bertorekoh suka manfaat. Jadi apa? Ya lahirnya, ya batinnya. Jangan sampai lahiriahnya seolah-olah nyariah banget, padahal jiwanya remuk. Ya kan? Iya. Makanya yang di Pulau Mentah urusan torekoh itu urusan jiwa, Pak. Dilihat syariatnya udah bagus kok, sholatnya udah bener, syarat hukumnya udah cakep loh, imamin juga udah pase ya kan. Udah jadi itu coba di torekoh. Artinya apa? Torekoh itu jalan. Bagaimana dia bisa menempuh jalan itu kalau dia tidak tahu apa yang dijalani. Sekarang sholat kalau cuman bisa Allahu Akbar, ya Allah, Alhamdulillah, bacaan yang hambar tanpa ada kesadaran, kira-kira gimana caranya? Dan jujur kita banyak yang kita lakukan di dalam bersyariat di luar kesadaran. Pokoknya ngikutin begitu aja gitu ya kan? Betul. Betul nggak? Betul. Dan itu udah dari dulu. Malah lebih cenderung, lebih seneng yang ribet-ribet gitu kan? Iya. Ngeributin yang ribet, makin diributin makin ribet. Kemudian harus dikasih cara fikih apalagi. Kalau ngaji fikih, zaman dulu saya pernah sama kandani yai saya itu. Wong yang ngaji fikih itu kaya wong cewek. Karena syariat, kok ngaji fikih itu syariat. Itu kaya wong cewek. Tahu orang cebok kan? Iya, cebok. Cebok itu kan udah bersih sebetulnya. Ditolet lagi, diambung loh. Kok sama ini gak percaya? Oh, zaman dulu saya kecil kalau tidur di masjid, di langgar itu. Kalau ini anak sahur dibangunin, gak bangun-bangunin, ditolet ini terus kenek nongol. Ini tangi yuk. Padahal kan dalam kondisi bersih, ditolet, mampu Pak. Ngaji pikir ya ngono kok, sampai korek terus. Mampu terus. Kapan oleh Arab ngaku? Ya kan? Nah, makanya Torekoh itu mendidik bulu mentah jiwanya ini supaya jiwa ini bisa memiliki apa ya? Kelonggaran, kelapangan. Makanya lebih banyak kecenderungan di Torekoh itu dikasih ijazah-ijazah, wirid-wirid, dikir-dikir. Untuk apa? Mengantisipasi pemikiran-pemikiran dan ingatan-ingatan yang membuat kita lagoh. Yang biasanya pikiran dan ingatan lagoh itu suka ke bawah sholat, sehingga sholat nggak bisa khusyuk. Nah, di dikir diarahkan, di Torekoh diarahkan dengan dikir-dikir itu, jiwa ini bisa dipahami ya ini bahasa saya. Nah itu, nah akhirnya apa? Lambat-lambat memberi kepekaan, terus ada upaya ya. Gimana caranya supaya sholat itu bisa lebih itu jadi sadari. Bagaimana kita menyadari tentang sholat itu? Ya dipahami apa yang dia lakukan, apa yang diucapkan minimal kita tahu. Ya kan Mbak? Apa yang dilakukan ini apa sih sebenarnya, kenapa kita mesti begini, itu dipahami. Tuh. Ini ya. Nah, ini kalau sudah lahir dan batinnya ini sholat, yakin Pak,
dalam bermuamalah mesti tanha anil fakir wal mungkar. Baik dalam berjual beli, ya, dalam melaksanakan muamalah yang berupa jasa, utang piutang, apalah pokoknya sewa menyewa itu akan beres. Karena apa? Ya, sholatnya yang dibarengi dengan unsur lahir batin tadi itu otomatis akan menjadi penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena nyadar aku mau sholat ini, artinya bisa sholat di luar sholat gitu. Itu hubungannya syariat dengan toreko. Cuman juga belum selesai sampai di situ. Kamu baru berjalan. Berjalan juga tujuannya harus jelas. Terus yang dituju siapa kan gitu. Nah, ini makanya ada unsur marifat setelah itu. Baru ada hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati bisa kita temukan. Tapi awalnya untuk orang yang sudah bersyariat kemudian bertorikot lah. Untuk membantu supaya minimal kalau sudah terlatih dengan berzikir, sholat juga dalam rangka aku sholat tadi zikri, jadi nggak kelayapan karena udah terlatih dengan torekohnya. Tapi kalau torekohnya juga diabaikan, ya yang latihan aja masih melenceng, apalagi yang nggak pernah latihan. Itu Pak, kira-kira ya, bisa diterima ya, bisa diterima udah ya. Ya. Dan nanti kalau ada yang masih ganjil bisa kita sambil ngobrol santai aja. Kemudian yang kedua Pak Tarso ya. Maaf Pak, saya ulang lagi Pak ya. Ya, Tadi waktu ngaji tadi, ada juga nanti. saya ulang supaya jelas ini. Waktu ngaji tadi bahas masalah ayat 83, 84 yang isinya Bani Israel itu 83, 84 yang isinya kalau nggak salah, tapi maaf mohon dikoreksi. Isinya Bani Israel itu ingkar terhadap janji-janjinya, Ya, mengingkari janji Allah lah gitu. Ya. Nah, terus ayat yang kita kaji tadi saya tarik ke sekarang Pak. Sekarang saat ini hubungannya orang yang mengambil janji suami istri yang nikah ijab kabul artinya kan mengambil janji ya. ya. Nah, Bisa konggol itu. iya. Setelah dia mengambil janji melaksanakan kehidupan normal dalam suatu perjalanan, mungkin salah satu di antara dua ini atau entah suami atau istri mungkin ada yang berhalang tetap. Misalnya si suami mungkin kena kecelakaan apa sehingga dia nggak bisa nyari nafkah atau gimana. Terus kemudian si istri itu mengingkari, nggak menepati janji, artinya meninggalkan suaminya karena yang udah nggak percaya. Padahal dia dalam hati kan udah ijab kabul, berjanji sama Allah untuk si istri mati. Ya, pertanyaannya, apakah si istri itu termasuk mengingkari juga? Itu aja Pak, pertanyaannya. Apa diharamkan gitu, meninggalkan suaminya? Kalau di surat Al-Baqarah dari 83-84 itu kan isinya menceritakan tentang Bani Israel di zaman Nabi Musa ya, Yahudi yang mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Ya. Itu kan zaman dulu. Kemudian Pak Tarso menghendaki konteksnya di zaman sekarang ini, ketika ada dalam sebuah ikatan rumah tangga yang diawali dengan janji setia. Ya misakon bolino. Iya. Janji yang sangat kuat antara calon suami dan istri awalnya. Iya. Pokoknya berjanji kita bisa menerima apa adanya untuk hidup sehidup semati. Ya. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Iya. Apapun yang terjadi, akan tetap berdampingan berdua selamanya walaupun harus melebu lainnya semua. Iya kan? Iya, itu. Oke. Dan janji sepakat. Klek. Pasangan masih muda. Ya, seiring berjalannya waktu namanya perjalanan hidup tidak selamanya mulus. Iya. Ada jalanan kadangnya menanjak, ada turunan yang curam dan terjal. Ya, kadang-kadang orang mau nggak mau terjebak dalam satu kebinasaan, celaka. Bilalah dalam hal ini yang tadi sudah berjanji, suaminya tiba-tiba mengalami kecelakaan.
Itu masa ya. Iya iya maksudnya gitu Pak. Iya. Nah, akibat kecelakaan yang diderita oleh suami sehingga suami tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Bisa baik lahir maupun batin, bisa jadi lahir tabungannya banyak, punya usaha tapi batinnya tidak bisa memenuhi. Pasangan masih muda. Kira-kira kalau iman gimana? Iman bisa Pak dipertahankan. Bagaimana dengan Imin? Imin bagi bapaknya, tapi Mimin Itu kenyataan itu Pak ya. kenyataan itu. Kenyataan itu Sehingga yang kita alami. karena cobaan-cobaan hidup, ya kesabaran yang kuat, kurang kuat, ketabahan yang tidak ada, sehingga kadang-kadang istri untuk memenuhi kebutuhannya, karena kebutuhan itu labuda, beda dengan keinginan loh Pak. Kebutuhan itu tidak boleh tidak, harus terpenuhi. Beda dengan keinginan, kalau keinginan bisa dikendalikan. Kalau kebutuhan, makan itu kebutuhan Pak, nggak bisa nunda, nggak bisa, wah harus dikendalikan mana, lah, sama itu juga, kututan juga kepala, itu Pak ya. Sehingga kadang-kadang ada istri yang nekat meninggalkan suami dengan kata lain selingkuh. Itu ya kalau sekarang ya. Iya sekarang ya konteksnya. Inilah kendalanya kalau orang tidak ngerti syariat. Tadi kan hubungan itu kan muamalah. Sedangkan urusan pernikahan, misalkan gol itu dalam pernikahan, itu syariat Pak. Ada aturan. Nah, maka di dalam syariat ada aturan. Istri boleh menikah lagi, atau sebaliknya kalau istri tidak mampu ini lagi, suami dibolehkan menikah lagi. Dalam syariat boleh Pak. Apalagi kalau mau islah api-apian aten musyawarah. Ya wis Pak, aku rela Pak. Sampeyan aku nyatane ora iso memenuhi kebutuhan sampean atau suami aku gak iso sampeyan arep nikah yo nikah meneh saiki tak gawe surat talak. Untuk mempermudah sampean. Keren. Karena hidup itu seperti itulah perlunya syariat. Tapi kalau tidak bersyariat itu melanggar Pak. Loh, biar bagaimanapun ketika status rumah tangga masih suami istri, haram hukumnya istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami walaupun niatnya baik. Masih suami kan, biar bagaimanapun selesaikan dulu urusannya baik-baik. Nah, suami yang punya kesadaran, dia juga tidak menginginkan istrinya menderita. Cinta itu ingin selalu melihat yang dicintainya bahagia. Udah enggak apa-apa, yang penting kamu bahagia. Jangan kamu menderita gara-gara aku. Ada kesadaran itu. Udah, nek sampean arep nikah meneh karo golek suami lain silakan. Nanti tak talak. Kan memang urusan syariat itu dibenarkan oleh agama. Tidak melanggar janji, tapi kalau dia meninggalkan, itu melanggar janji dosa Pak. Wah itu masih suami. Iya. Bisa dipahami itu Pak? Bisa Pak. Aku sebaliknya. Iya. Aku sebaliknya. Cuman kalau untuk laki-laki itu lebih ada prioritas gitu Pak. Nah, itu nanti pekeh ya, ada alasan macam-macam. Kalau sekarang undang-undang 2024, kalau ada suami yang berani menikah lagi poligami tanpa seizin istri tua 5 tahun Pak. Undang-undangnya ini ya. Ada. Ada. Lihat boleh. Rumah. Sekarang. Nah, tapi kalau untuk nalar kita, biar gila makan menyan juga, kita mau rabi kondo, itu ulek kan. Iya. Mayang Pak. Pasti. Ya minimal langkai mayat saya dulu. Nah, itu gitu. Rata-rata itu masalah. Makanya kalau bagi laki-laki agak ada prioritas karena memang dibolehkan. Ini sih orang ceritanya orang itu egois. Ini lebih banyak. Lateng wani latengnya. Ini nganggo ilmu kuno nganggo napa ora urusan. Wong diwacana Qur'ane wani-wani ngingkarinya Pak. Itu rukun iman bapak 6, iman pada kitab, iman kepada Al-Quran, iman yakin Pak tawacan ayatnya.
Bantiku ma tobalaku menanisa masna wa sulasa wa ruba. Ya. Maka nikahilah kamu wanita yang menurut kamu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Bagaimana ibu-ibu? Tar dulu bang. Cari iman. Allah aja dilawan pak, apalagi itu mancapan sebagai suami. Wes melayang penggorengan. Kalau pakai jin. Nah, jadi gimana ya, Mbak? Al hukmu yaduru mal ilati wujudan wa adama. Jadi hukum itu sesuai dengan ilatnya, sebab dan akibat. Adanya sebab ada akibat hukum. Tidak adanya sebab ya tidak ada akibat hukum, gitu loh Pak. Jadi tidak, wah itu kafir melanggar, enggak. Tapi kalau kayak tadi status masih suami malah meninggalkan, itu aja udah dosa besar. Dilarang istri pergi dari rumah, meninggalkan rumah tanpa izin suami, apa meneh nginep. Pelanggaran itu. Walaupun nginep di tempat orang tuanya. Ah iya, mau gimana kalau jangankan itu zaman Rasulullah ketahuan orang tuanya sakit. Jadi zaman Rasulullah gini Pak. Jadi ada suami istri, ya, lagi ngobrol, suaminya mau ada urusan pergi dari rumah. Oke, aku mau pergi. Kamu jangan pergi pagi dari rumah kalau aku belum pulang. Ya kan? Bener, iya. Janji, atau suami istri. Pergi suaminya. Datang saudaranya, paliknya, apa misananya gitu ya. Datang dibilangin, "Duk, bapakmu loro nemen. Pilih ono, pengen ketemu." Wah, bojoku lagi urung bali. Boleh bojoku bali, aku lagi mulai. Nah, pulang Mbak. Nyusulnya, bapaknya mau megap-megap. Duh, kamu megap bareng Suramo itu. Untuk terakhir kali ini mungkin ini mau arep pesen apa-apa. Kok tidak ono bapaknya. Bojoku urung mulai, suami saya belum pulang. Nanti kalau suami saya langsung ke sana. Balik nek, mati bapaknya. Parani. Bapakku meninggal. Wis gak diri ono sih. Dhisik lah. Suamiku belum pulang. Enggak juga. Akhirnya ini orang ngadu ke Nabi Muhammad. Orang ini sampai karena saking pegel hatinya kebangetan mentonya anak kok durhaka sama orang tua. Orang tuanya dikabarin dari sakit sampai meninggal kok nengokin aja enggak. Berarti suami kalau gitu ya. Iya. Bagaimana Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Orang tuanya bocah ini telah diampuni Allah dosanya karena perilaku anaknya yang bakti taat kepada suami. Oke, bisa dipahami Pak jawabannya ini? Bisa Pak, terima kasih atas penjelasannya gampang. Cuman ada satu yang mengganjal. Ya apa? Enggak apa-apa. Seorang suami yang berhalangan tetap, Ya, artinya istrinya kan masih muda. iya. Tapi masalah lahir terpenuhi kaya raya ini. Terus si suami karena memang berhalangan tetap, dia tidak bisa nggak bisa menjalankan tugasnya suami istrinya. Nah itu pertanyaannya gini Pak, andai kata suami itu sadar dia nggak bisa, terus dia nggak mau melepas istrinya, ya, karena dia masih muda kan, ya. muda ini. Ya. Apakah suami itu dikatakan dolim Pak di depan Allah? Ya, mungkin dibilang dolim tidak, tapi ada pengekangan kan? Iya. Ya, Menahan. ada pihak yang terbelenggu karena Ya. ulah dia, karena keangkuhan mungkin ya. Ya. Mungkin apa dia merasa mampu, aku sugih aku tak cukupi, ya kan? Itu nanti dampaknya kalau dia tetap begitu, kalau istrinya nanti bisa aja diam-diam selingkuh. Iya, di belakang. Malah nanti mengakibatkan istri jadi durhaka, jadi berbuat dosa, dan dia itu menjadi sebab untuk istrinya berbuat dosa karena kebutuhan. Iya. Ya kan? Maka sebaiknya secara syariat
istri boleh mengajukan itu ke pengadilan agama. Nah itu masalah apa? Ada. Mengajukan gugatan karena suami ini. Dengan nanti diputuskan di sidang. Di dalam sidang keputusannya mau istri bisa menerima apa adanya, apa tetap harus firok. Kalau keputusan sidang firok ya firok Pak. Jadi ketika takut terjadi pertemuan harus didatangkan hakim yang memutuskan. Tapi kan tetap hakim tidak mau mendengarkan sebelah pihak. Itu ada sidang, ada kesaksian, ada bukti. Fakta berbicara, bukti jadi saksi. Benar apa enggak? Jangan-jangan istri cuman pengen melampiaskan hawa nafsunya aja, kemudian menganggap suaminya gini-gini padahal tidak. Nah, artinya karena dia demen sama orang lain. Bahkan ada orang yang karena demen orang lain rela membuat surat pernyataan palsu ada. Bahkan ada yang mematikan suaminya. Iya. Ya kan, suaminya mati. Ya, nggak tahu berbagai cara dia bisa ada pokoknya mendapatkan surat ya untuk membuktikan bahwa suaminya mati, surat kematian kan ini Supaya dia bisa nikah lagi. Tapi dolim tetap dolim. Kalaupun dia bisa lepas dari hukum, tapi dia nggak akan lepas dari hukum. Ini Din, satu lagi ada yang ganjal. Satu lagi ya? Iya, ini ini Pak. Pak, ya. Ini tambahan ya? Karena pasangan tadi masih muda ya Pak ya, Iya. ya. Dia udah dikasih tahu pengertian gini sama istrinya gini, dia akhirnya tetap nggak bergeming karena dia masih mencintai ya. Akhirnya tetap dia nggak ridho lah kalau istilah itu lepas. Terus karena dia emang nggak ridho, terus akhirnya si istri itu berbuat di belakang suami. Ya. Terus pertanyaannya timbul lagi Pak Kiai. Apakah perbuatan istri itu yang diakibatkan karena suaminya egois tadi? Dosanya istri yang nanggung suami. Itu aja Pak Kiai. Oh tidak, tetap dosa ya dosa. Nah, cuman karena ada unsur persekutuan gitu ya. Ya. Harusnya itu menyelesaikannya dengan syariat. Dia bisa mengajukan gugatan untuk mentalak. Apa namanya ya? Lupa saya. Ya kalau di Jawa itu ya rapa itu. Iya rapa. Rapa itu mengajukan istri mengajukan yang menceraikan suami. Menceraikan suami. Ya itu ada rapa. Nah, pasti ada syarat-syarat Syarat-syarat yang memang dibenarkan oleh oleh hukum. hukum syar'i. Ya, Sepakat. kira-kira gitu Pak. Ya, makasih Pak. Sudah jelas. Mungkin pertanyaan Mas Dedi apa mau diperjelas? Ya. Mas Dedi mau diperjelas? Tadi Ya, diulang ya. lagi. Nah, kalau mau dipertegas tidak apa-apa. Diperjelas. Ini kan jadi panjang. Kita sama-sama Sekalian mau ditambah nggak? Oh ini dulu ntar Yang menyinggung tentang perubahan update. atau istilah update dalam beribadah supaya memiliki nilai yang baik. Apa pedoman yang kita pakai untuk hal tersebut? Pedoman yang dipakai untuk supaya kita bisa berubah dalam ibadah kita kepada Allah. Ya, perubahan itu manusia pada dasarnya harus selalu mengadakan perubahan. Karena kalau nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan. Nah, perubahan dalam ibadah dalam arti kualitas. Kalau ada tadinya cuma ibadah hanya kulit-kulitnya aja, rubah dong mulai sekarang jangan kulit-kulitnya aja, rohaniahnya. Sekarang ya pahami semua apa yang kita lakukan itu, dihayati dengan penuh penghayatan dan pendalaman. Jangan pokoknya dari dulunya jadi kayak robot. Jangan kayak robot lah. Kan kita bisa merasakan sendiri. Kita ini masih kayak robot apa kita manusia ada kesadaran dalam melakukan apapun. Perubahan itu jangan harus dilakukan dan harus terus berusaha melatih diri untuk berubah. Kalau kita nggak ada upaya itu ya nggak berubah. Nah, kapan kita mau menentukan perubahan? Itu diri kita sendiri. Nah, perlu diskusi banyak-banyak. Saya harus berubah. Kalau tadinya cuman hanya melakukan batas kulit-kulitnya aja, lain-lainnya aja. Sekarang saya tak lebih menjiwai dalam. Saya lebih fokus dalam ibadah saya.
Saya berusaha memahami setiap apa yang saya ucapkan. Saya menyadari setiap apa yang saya lakukan. Tidak ikut-ikutan. Dilarang ikut-ikutan itu. Coba tolong lihat surat Al-Isra itu ayat 36. Ada larangan keras Pak untuk ikut-ikutan itu. Apalagi ngikutin kebanyakan orang, itu udah favorit sampai ya. Ikut-ikutan juga. Al-Isra surat 18 Al-Isra ayat 36. ayat 36. Beneran Pak? Gak boleh kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran. Bahkan latak robo sholat bantu sukaro. Jangan dekati sholat kalau kamu lagi keadaan mabuk. Mana batasan mabuknya orang sholat? Kata tak lamu mata kulun sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapkan. Kita sadar yang kita ucapkan, kita ngerti enggak sih? Iya. Kita gaya-gaya cari surat baru lu ngerti enggak? Cuma menggaya-gaya tok, cuma surat apa coba? Dan di rumah jamaah enak, ria apa tidak? Iya. Aduh, masa ria Pak? Untuk riaknya ada peluang lebih besar. Aku dikira keren ini. Dikaji dulu, dipahami, didalami dulu, ditadaburi dulu. Mantap, baru itu baru berkualitas. Itulah apa tahapan untuk perubahan. Kalau kita nggak ada menetapkan kapan harus berubah, ya nggak berubah. Ulat itu berusaha menentukan untuk berubah, langsung dia membungkus diri. Nggak peduli dia dengan lingkungan. Dia ulat itu, tapi berubah kan? Bisa terbang dia. Kita kalah. Apa dua itu? Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala takfu malai salah kabi ilmun. Inna sam'a babasoro wal fu'ada. Ulai kakana ahli mas'ula. Kamu jangan ikut-ikutan yang kamu tidak tahu. Kamu nggak tahu apa. Pendengaranmu, penglihatanmu, hati nuranimu diminta tanggung jawab nanti. Itu kenapa ya yang mendorong kita. Kita harus berubah. Jangan saya melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Mengenai wajibnya ngaji. Ngaji itu cuma ngapal-ngapalan. Pak, satu ayat yang sampai pahami kemudian saya amalkan itu jauh lebih utama daripada apal 30 juz tanpa ngerti apa-apa. Terserah mau sepakat apa enggak. Itu satu kenyataan itu jauh lebih baik daripada 1 juta pernyataan. Tapi kenapa kita lebih cenderung senang mendengarkan yang cuma pernyataan-pernyataan tanpa ada kenyataan? Kenapa saya cenderung dengan apa yang saya alami yang sudah nyata? Ini nyata-nyata kok kamu nggak sadar. Kok kamu berubah itu sadar? Masih seneng aja ngeluhum dengerin cerita orang. Kapan kamu mengalaminya? Paham? Itu makanya ada toriko. Jalanin. Jangan di teori terus. Jangan membuat pernyataan terus. Ya Allah yang maha itu tidak butuh pernyataan-pernyataan macam-macam. Enggak perlu huruf, enggak perlu kata, enggak perlu bahasa. Dia maha kok. Betulnya. Itu yang terpenting. Misi kenabian itu. Gimana membawa umat ini berjalan tetap berada di jalan lurus menuju Allah supaya dia kenal Allah, bisa mendekat pada Allah, bisa merasakan dan menyadari kehadirannya Tuhan. Kira-kira kalau saya pengen merasakan gede, saya jauh, bisa apa tidak? Ya. Satu-satunya saya harus mendekat atau kudanya didekatkan kepada saya. Bagaimana sama mau merasakan kehadiran Tuhan, menyadari sama aja jauh dari Tuhan. Ucapanmu hampa. Allah lebih hampa, nggak pernah kenal Allah, nggak pernah. Kesadaran tentang Tuhan nggak ada. Nah, perubahan itu yang harus dilakukan di dalam ibadah. Nanti ada asarnya dalam muamalah. Tetap ada hubungannya syariat atau rekor. Mari pada satu ikatan.
Itu penunjang, baru kita bisa terbang. Kalau pakai sayap, berubah nanti pakai sayap. Kayak kupu-kupu. Tadinya ngerayap, pengen cepat terbang. Ya contoh aja, contoh kalau mau berubah, ya kita harus pegang layar kodrat. Malam ketetapan, tetapkan, tentukan malam ketetapan. Mulai hari ini, malam ini, saya harus berubah. Berubah apa? Kesadaran yang meningkat. Karena kesadaran yang meningkat itulah hidangan dari langit. Untuk berhari raya. Termasuk caranya apa? Janji. Dan penuhi janji itu. Saya janji kemarin, saya harus berubah. Ya kan? Yang tadinya suka nyutrut aja, ngajar nyutrut, ngerjain apa aja nyutrut, sedino aja nyutrut peng 10. Nanti setelah Idul Fitri, saya nyutrutnya 9. Lumayan meningkat 1. Karena kalau kesah banget. Nggak ada legowonya belas. Kok Ramadan ini kemarin suka sehari 10 kali ngomel-ngomel. Nanti setelah Idul Fitri, saya harus berubah. Kualitas saya harus naik. Nanti kalau kemarin 10 kali sehari marah-marah, nanti setelah Idul Fitri 9. Lumayan kan? Lumayan apa tidak? Lumayan, ada pro. Tapi lambat Pak, belum merangkang jalannya. Lu jalannya merangkang gimana mau cepet? Terbang. Nabi Muhammad terbang kok. Naik buruk. Nabi Sulaiman pakai burung hudhud. Orang Sunda pakai manuk dadali. Nah, coba manuk dadali gimana coba? Nyanyi manuk dadali. Saat ngapung ngukur. Dia yang ngerti, maknanya juga dia ngerti. Saat manggung luhur jauh ke awan-awan. Nah, kamu memang bisa. Makanya buruk itu gambarannya kuda itu zaman dulu adalah salah satu kendaraan yang paling tepat dibandingkan unta. Nanti pakai perang, nanti di Quran ada surat Al-Adiyat. Ya kan? Ya. Tidak mungkin binatang-binatang itu digunakan nama judul surat kalau enggak untuk manfaatnya kita. Nah, kendalikan kuda. Ya, kata Imam Ghazali, an-nafsu kal faros. Nafsu itu diibaratkan seperti kuda. Kuda itu kalau kamu manjak-manjakan, mati diinjek-injek kuda kita. Ayo coba, minum ngejar Pingkal. Kuda sampai ikutin terus apa maunya. Capek lelah nggak karuan, jaran gandeng jelek. Mantuk aja dia. Harus apa? Jinakkan dia, kendalikan. Dia bisa menjadi sarana transportasi yang cepat untuk segera menyampaikan kamu pada tujuan yang ditempuh. Iya Pak, tapi kan dia di darat. Tapi ini kalau nembus 7 lapis langit, Pak, kan hidangannya di atas langit ya, dari langit kan. Kalau nembus 7 lapis langit, kemiber. Makanya buruk itu walaupun binatang seperti kuda, ada sayapnya. Halo? Iya. Itu kan kuda terbang, nah, iya. Zaman yang tahu kan kuda terbang yang ada kan di material. Udah zaman pahamnya itu, udah ada tukang cat. Paham nggak? Kayak terbang. Dan itu harus manusia. Lembus ke Sidratul Muntaha harus manusia. Bukan unsur kudanya. Makanya kudanya kepalanya manusia, dari sini ke sini manusia, ke sini kuda. Jadi manusia itu cuma segini ke sini sebetulnya.
Pak Yoto itu manusia itu cuma dari dada ke sono podo karo jaran kene. Ayo padane tetep Sini binatang semua. betul enggak? Nah, bawah binatang semua. Makanya yang ada hanya mata, telinga, hati. Ini menungso. Nah itu wis gak kanggo sembayango. Isine pengurusan meteng karo iki. Ya sadar. Betul. Harus dirubah kesadaran itu. Oke ya. Terus bagaimana supaya kuat perjalanannya terjalan harus ditundang dengan kaki 4. Ya, kaki 4 itu harus pakai syariat, pakai torekot, pakai marifat, pakai hati. Cepet. Tapi yang ngerayap. Ya udah, dan tadinya 10 tinggal 9. Lama. Mungkin masih pakai gaya begitu. Pakai saya. Cepat. Jangan lemot, merangkang lemot kan. Kayak sikil dari Melayu malah merangkang. Paling ngesot malah nggak tekan-tekan. Keburu bos, bosen. Kurang apa saya dari begini, lalu ngesot jalannya. Oh repot loh. Mari pati. Ya hakikati. Berapa Pak? Itu perlu perubahan apa tidak? Itu akan berubah dalam seluruh segi kehidupan dunia akhirat. Tuh, ya kan sama. Besok kita lebaran ini. Amalin doa dengan kita. Quran ada Rasulullah anjurkan. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina. Wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul rasikin. Melimpah rezeki dengan cepat. Nembus 8 kali. Jadi sampean bisa beridul fitri itu setelah bisa menerima hidangan dari langit. Kalau enggak, mungkin sampean berhari raya, mungkin sampean berlebaran tapi tidak beridul fitri. Besok semua punya peluang untuk berlebaran dan berhari raya, tapi belum tentu beridul fitri. Allahumma turunkanlah kepada kami maidatan minas sama, hidangan dari langit, bukan ke tempat sayur, bukan dodol sama oli, itu mah doli. Jadi dolil karena ambil belakangnya Lukman ya dolil. Doli. Ya. Diwaso. Ya kan? Langit harus nembus 8 langit. Untuk apa hidangan itu? Aku nuana yang kau jadikan untuk kami hidangan hari raya li awalina untuk saya yang awal ini, wa akhirina sama orang-orang yang di belakang saya yang generasi terakhir. Dari generasi awal yang bersama saya sampai generasi akhir menjadi hari raya setelah dapat hidangan dari langit. Harus nembus 7 lapisan itu. Kita harus berubah, jangan gremet ini terus. Berubah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, 7 sampai sidrul muntaha. Perubahan apa? Lalu bentuknya apa? Itu hidangan dari langit, kesadaran yang meningkat. Makanya Syawal setelah Ramadan peningkatan. Jangan gitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Sementara perjalanan hidup ini update. Lalu ada perubahan dari waktu ke waktu. Saya dulu berubah banyak ini. Gigi saya dulu penuh nih. Ya? Kesadaran. Paham? Masih nggak paham juga? Paham sekali. Hah? Tinggal dicoba. Paham sekali? Paham sekali. Paham sekali. Jadi besok udah nggak paham lagi. Sekali aja pahamnya. Paham sekali. Paham banget. Paham banget. Nah, ya. Ayo silakan yang lain kalau mau nambahin. Itu Pak. Mau nambahin. Iya. Mau nambahin Mas Jadi tadi Pak Kiai. Yang dimaksud hidangan dari langit itu yang kemarin dijelaskan ada 5 itu Pak Kiai ya. Yang hidangan dari langit itu yang kemarin dijelasin itu yang 5 itu Pak Kiai.
Yang 5 itu kemarin itu. Itu diantaranya. Diantaranya ya. Ya itu 5 itu. Iya, 5 kan? itu ada. Itu Syahadat, Islam. itu fitrahnya. Oh, fitrahnya. Syahadat. Ya kesadaran terhadap Islam. itulah mengembalikan kita jadi fitrah. Makanya hari raya fitrah. Setelah mendapatkan hidangan dari langit, kita menjadikan hari raya fitrah. Fitrah itu kembali pada ciptaan awal. Kembali kepada manusia, kembali kepada fitrahnya manusia. Manusia yang fitrah, sejatinya manusia yang sejati itu membawa 5 itu. Satu syahadat, Islam berserah diri, mawaddah warahmah, ikhtilafan, menerima sekaligus menghormati perbedaan, pelepasan. Itu kesadaran itu yang harus meningkat dan harus berubah. Oh iya. Kalau yang 2 kan 7 lapis baru 5 itu. Ya. Nah, yang 2 langit minal aidin wal faizin. Kembali dan menang. Kembali kemana? Kembali pada watak semula. Yang tadinya ngambekan ya ngambekan lagi dan kembali makan siang seperti biasa. Menang dari apa? Menang karena sudah bisa mengikuti kontes makan lontong dan gorengan selama 1 bulan. Menang. Kenapa? Gremet. Jadi cuma lapisan 1, lapisan 2. Itu sampai dapat semua itu, tak jamin lah dapat semua. Itu tadi ruwet ya Pak? Mau yang simpel. Ya. Saya bisa memberikan pemahaman yang simpel, tetapi ya wallahu alam mau ditolak apa diterima. Pemahaman yang simpel, hidangan dari langit adalah kesadaran yang meningkat. Akhirnya apa? Orang yang sudah bisa menyadari siapa sejatinya dirinya. Ya. Kesadaran kita itu adalah sebagai manusia. Kita manusia bukan Tuhan loh. Oke? Jadi sadari bahwa kita itu manusia. Manusia itu ketempatan salah dan lupa. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Simple. Nah, makanya hidangan dari langit kesadaran yang meningkat ini, tingkat yang kesadaranmu sebagai manusia yang tempatnya salah itu diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Begitu selesai Ramadan, ya kan, diturunkan hidangan dari langit berupa ketupat kupat sayur. Makanya menungso itu setelah Ramadan nanti kupat semua ngaku lepat. Cari orang bener susah. Yang tua juga ngaku salah, yang muda-mudanya yang tua malah ini mongko yo akeh salahe. Nanti sing bener sapa ora. Itu kesadaran yang paling hebat. Menyadari bahwa aku manusia. Manusia itu lemah, kanggonan salah. Lan lali. Oke, iki kupat hidangan dari langit. Kesadaranmu. Tapi nek kowe mung seneng mangane kupat, engko yo wetenge mau mules mung ngisang-ngising tok. Tapi kalau yang kamu sadari, keren. Semua orang kupat, ngaku lepat. Dengan kesadaran diri bahwa manusia tempatnya salah, semua habis ngaku lepat, semuanya mau benar semua. Nggak mau disalahkan, marah kalau disalahkan tersinggung. Jelas salah kalau ditegur, ngambek kok. Untung menungsoy. Karena tidak sadar, kesadarannya tidak hidup. Tapi ketika dapat hidangan dari langit, berupa kupat. Kesadaran yang tinggi manusia tempatnya salah dan lupa. Mahal khata' wa nisyan, kupat hidangannya. Ngaku lepat. Maka sikap dia akan memiliki 4 perilaku, namanya kupat. Laku papat. Lakunya apa? L yang pertama, setelah poso, lebaran. Lebaran dah. Wis aja poso neh. Kembali sarapan pagi, wong wis digaweno kupat. Kalau sayur. Ojo mangkat sih, sarapan sih baru mangkat sholat Idul Fitri. Itu apa enggak Pak Tarso? Idul Fitri. Lebaran. Wis lebar wis ora poso wae. Nah, ning ojo lali ya. Sadurunge sholat Idul Fitri, kowe luberan. Ojo lali zakate diserahne ning mustahik. Luber. Berbagi. Laku. Baik enggak?
Yang tadinya wah najis amat ngasih dia melihat mukanya aja enak banget ngasih ya kan. Jangan habis Ramadan lebaran kasih yang banyak kalau perlu orang yang kamu benci ya kan. Keren wong nek wis ngaku lepat lu iso nrimo kesalahane wong liya wong manungsa kanggonan salah kok ora ndak najis bareng ngono jenenge ayo lebaran nah wis ayo padha liburan bar salat keliling liburan boleh benar nggih silaturahmi ning orang tua silaturahmi ke saudara silaturahmi ke tetangga ketemu saling minta liburan apa bukan nggih nek wis ngono nek wis aja gawe elek selanjutnya sadari hati-hati jangan nanti salah lagi diperbaiki dengan cara apa laku laburan dilabur orang itu kalau mau lebaran mau main udah dilabur nih sama dia nganggo jet lu belum ada cat apa pain rono dia labur nganggo jet direndam kae terus ini iso nganggo merang ya kan bisa juga dari ituan kelapa yang diketok mancung ketok ibarat itu jadi laburan hiasi ya kan hiasi kejahatanmu masa lalu itu dengan perbuatan yang baik-baik nanti kebaikanmu itu akan dapat menghapuskan kesalahan dan dosa yang lalu nah wis ngono wis papat laku papatnya wis dampingi kupat iku karo lepet dampingi kupat karo lepet Berarti lepet. Apa itu? Lepet dari ketan. Kenapa ketan? Ketan itu keraketan. Ngeraketake pas seduluran aja nanti pecah lagi kayak wingi-wingi. Jaga keraketan. Dengan cara apa? Lepet ditilep sing rapet. Keburukan-keburukan yang udah ditilep aja dihapus. Ojo dieling-eling nek. Jangan dibongkar-bongkar kesalahan masa lalu, keburukan masa lalu. Lepet ditilep sing lepet rapet. Ben hubungan makin raket. Makanya lepet mesti dari ketan. Nek dibuka putih. Batinnya jadi putih. Keren bener. Itulah hidangan dari langit. Nah itu simpelnya begitu. Kayaknya yang lebih diterima Pak Parso tuh yang simpel. Ojo sampai jadi wong sing simpel ditolak, sing ruwet melayu. Iki arep dadi opo kowe Pak? Karepmu arep piye? Tongkan takon ora rampung-rampung. Lakone ra gelem, lha karepmu arep piye to? Dikai sing gampang, nolak. Jaremu iki aliran opo iki? Dikai sing ruwet-ruwet melayu. Wedi. Kon dikir kon kolwat kon udah wedi ya kan dikai sing gampang wis ora usah kolwat ora usah iku ning omah ae wis cukup ngene wiritan ta ora usah wiritan apa-apa meneng ae lungguh karo rokokan ngopi nolak asline aliran opo iki apa to itu kan harus karepmu arep piye kan senengane ngono jagalah bahkan hal insanu aksaro sayin jadala dan manusia itu kebanyakan yo ngeyel itu tuh seneng cerita-cerita ngene iki cerita bolak-balik cerita berubah enggak manusia berubah itu dari kemarin-kemarin kan kita cerita dari kemarin-kemarin kenapa baru sekarang tanya perubahan harusnya sudah berubah telat yang gremut soalnya miber enak ini enak pripun Pak Tarso ini gak trimo wis pokoke gak trimo mbantah enak iya Bang Andri ada yang mau ditanyakan Boleh. Iya. Oh iya. Monggo silakan. berat nih Berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menuju ke pertanyaan, saya boleh minta itu Quran. Boleh.
berat bawa Quran. Kitab juga nih. Kalau udah bicara Nah, terus dalil, saya minta kesepakatan dulu ya. Bahwa Al-Quran ini apa? Kitab. Kitab yang Sucikan, bukan di apa ini? Hurufnya di apa? ditulis. Ya kita dengar ditulis. Hmm. Ya kan dari Allah ya. Dari Allah. Merajuk ke surat Al-Baqarah ayat 79 ya. Kayaknya kalau menurut saya ya, saya juga agak cocok sih maksudnya gitu loh. Gimana? Gini, bunyinya gini. Iya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab. Memang kita bukan penulisnya. Kita mengikuti orang yang celaka kan ibaratnya. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Kita ketahuilah kalau khutbah itu pasti ambilnya dari ayat Al-Quran. Menjual ya. Terus maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar firman dari Allah dan harus benar-benar kita jadikan pedoman hidup Quran ini? Iya. Quran. Al-Quran sebatas yang kita yakini sampai saat ini, kita semua sepakat Al-Quran diyakini sebagai firman Allah. Bahkan setiap selesai membaca ayat Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim. Oke ya, ya kan? Itu dulu. Dan bagian dari rukun iman kita, ya kan? Satu itu dulu. Udah ya. Kalau memang kita ngaku orang Islam, kemudian kitab sucinya Al-Quran, berarti kan pedomannya Al-Quran. iya, cuma itu. Lihat kan Pak? Iya. Nah, iya. Berarti kan kita mestinya ngikutin Al-Quran. Terus yang mau dipertanyakan apanya? Setelah saya baca ayat ini nih, seolah-olah saya, ya mungkin yang lain juga mengikuti orang yang celaka karena Quran itu setahu kita ditulis dan katanya firman Allah gitu. Karena di sini kan ada konteksnya, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Kan kita ketahui ini dari Allah gitu. Dan merajuk ke Al-Isra lagi. Tadi ya yang 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, yang dimasalahkan apanya? Karena kita sebatas cuman mendengar ini Al-Quran kalau firman Allah gitu. Dan ya kita melihat membaca gitu kan, melihat gitu ya. Dan benar-benar dipaksa untuk meyakini kalau kitab Al-Quran itu ya sebagai iman. Ya emang selama ini kita kan kena doktrin dari awal, dari kecil ya. Pokoknya ini kudu percaya. Orang percaya kafir kan gitu. Ini kan masalah. Dengan sampai sekarang begini, kalau kita cerita, lihat kita mendengar cerita, riwayat dan lain sebagainya, ya katanya kan, ya kita sama-sama tidak hidup di masanya. Karena kita tidak hidup di Al-Quran ini mulai ada di zaman Nabi Muhammad. Artinya bukan Quran yang ini, bukan. Sumber Al-Quran ini itu sesuatu yang diterima oleh Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril berupa wahyu, yang wahyu itu adalah pesan dari Allah. Di bawah malaikat Jibril zaman Nabi Muhammad. Nah, wahyu itu nggak ada hurufnya dan nggak ada tulisannya. Dan bahkan ketika Nabi disuruh baca, katakan mana Nabi Korean saya nggak bisa baca. Jadi zaman Nabi pun Quran ini tidak ada, iya kan? Tidak ada zaman Nabi. Tuh Quran yang kita lihat sekarang Musa. Ini adanya justru menurut sejarah di zaman Sayyidina Utsman.
Ini pun banyak ikhtilaf, banyak masalah, perbedaan pendapat, perbedaan paham. Udahlah, biarlah itu keyakinan, biarin beda keyakinan, tidak apa-apa. Yang penting saya berharap bisa tetap bersatu dalam kemanusiaan. Tetap ini akan ada perbedaan sampai kapanpun. Karena diakui atau tidak memang benar, ini adalah karya tulis. Wahyu tidak ada tulisannya. Salam. Itu satu ya, itu dulu Pak ya. Kemudian bagaimana pertanyaan? Kalau memang ini ditulis, berarti kan ada penulisnya. Sampai sekarang saya tidak pernah ada Quran yang dicantumkan penulisnya siapa. Beda dengan buku-buku kayak komik, kayak novel, penulisnya Nuremi Siladul zaman dulu ya. Terus apa lagi itu ya? Hanyalah, ya, hanyalah itu penulis. Kalau di Quran ada pernah penulisnya siapa? Yang ada penerbit. Penerbit itu percetakan. Kalau penulis yang sekarang itu penerjemah. Ya kan? Kalau kayak Bisi Mustafa kan tafsir Al-Ibris. Ya kan? Tapi kalau Al-Qurannya sendiri yang penulisnya siapa kan nggak pernah tercantum itu. Kan nggak tercantum penulisnya Utsman itu kan juga tidak. Nah, itu paling penerbit ya. Percetakan apa penerbit Departemen Agama misalnya kan ada ya. Yang apa terjemahan sebenarnya itu kan itu. Jadi kalau cerita ditulis ya pasti ada yang nulis itu. Kemudian bagaimana hubungannya dengan firman Allah yang ada di Al-Quran Al-Baqarah 79. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Kemudian dia menjualnya dengan harga yang mahal, dengan harga yang murah. Dan berkata ini dari Allah. Dia bilang dari Allah tetap, dia menulis dengan tangan sendiri, dia katakan dari Allah untuk menjual dan dijual dengan harga yang sedikit. Nah, bagaimana dengan orang yang khotbah tadi gitu kan? Jadi yang celaka itu yang menulis kitab dikatakan ini dari Allah, kemudian untuk dijual, diperbanyak dijual, gitu kan? Niatnya untuk bisnis. Berarti maksudnya kita mengikuti orang itu yang celaka itu? Enggak, kita nggak ngikutin dia. Saya nggak pernah jual. Saya cuma membaca. Tapi kalau saya nulis kemudian saya jual ya sama, namanya. Akhirnya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai dunia akhirat, nilai-nilai kebaikan dari Tuhan hanya ditukar dengan nilai materi dunia. Dari zaman dulu udah banyak ulama begitu. Bahkan di Quran pun diceritakan ada ulama besar itu dikutuk sampai lidahnya jelas seperti asu. Namanya Bal'am bin Baura apa siapa itu. Itu ada di Quran surat Al-A'raf kalau nggak salah. Ulama besar zaman Nabi Musa sudah ada. Banyak yang begitu kan jual ayat demi jabatan dan uang. Itu celaka. Nah, sampean ngikutin itu tapi nggak jual. Tapi kalau tahlilan niatnya golek amplop karo berkat cepet doa jodolan. Ibu hubungan. Ini amal gini ya. Iya. Terus sampai bacanya kalau yang undang orang kaya pakai stereo suaranya. Tapi kalau dikontrakan mono. Kayak orang bengek. Iya kan? Wah ini kakak apa? Apalagi udah mila-mila gitu. Apalagi sampai dibelain berantem sesama otak gara-gara lapak tahlilan. Iya. Lapak Kelaka itu. Kalau enggak lah. Kalau sebatas kita jadikan pedoman hidup untuk hal yang maslahat untuk orang banyak, itu fair. Tapi tetap itu kan input buat kita. Kita sama-sama nggak ngerti aslinya. Tinggal kalau kita yakin itu ada benar itu baik, jadikan pedoman dong. Kalau enggak usah ngapain sama. Siapa yang maksa? Di Quran ada dibilang la ikraha fiddin, enggak ada paksaan untuk beragama. Siapa yang nyuruh kamu beragama? Artinya apa? Diteliti dulu lah. Kan kamu dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati nurani, punya pikiran. Alami dulu, rasakan. Rasa itu tidak pernah bohong. Makanya tadi saya bilang manusia itu kebanyakan lebih condong kepada cerita daripada condong pada apa yang dia alami. Padahal yang dia alami itu kebenaran.
Terus seneng dengan katanya yang bersambung, nggak berani memutuskan mata rantai katanya. Coba katanya cukup sampai saya, udah sampai di sini katanya, ke sini harus kata saya. Kenapa? Saya harus teliti dulu, saya pelajari dulu, saya coba dulu, saya jalankan dulu, saya alami dulu, biar saya pengalaman. Setelah saya pengalaman, saya merasakan rasa tidak pernah bohong. Berarti ini benar, baru ini kata saya, bukan katanya lagi. Aku harus ngalami, aku tanggung jawab aku ngalami. Gak berani ayo. Paham udah Pak? Jadi gitu, jadi kita nggak usah cari kambing hitam, kasihan kambing hitam itu. Ya, kan? Mulai terus. Mesti cari. Gimana kira-kira Bapak? Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jangan terus kamu besok saya nggak mau baca Quran ngikutin orang celaka itu jangan. Apapun boleh kita baca dari manapun boleh untuk belajar menambah wawasan karena ilmunya Allah itu luas. Innallaha wasi'un alim. Jangan cepat. Jangan dibikin cepat. Allah Maha. Kamu enggak suka kalau Allah dicepet-cepetin. Oke ya, tapi juga jangan digambah. Ya monggo Pak. Saya mau nambahin pertanyaan Mas Andri, Pak Yai. Semua buku pengarang memang ada pengarangnya. Sedangkan Al-Quran ini kan memang kalamullah. Ya. Jadi karena kalamullah, saya sepakat sama kata Pak Yai setiap ngaji-ngaji kayak ini. Kalau memang ada hal-hal yang janggal, ya, tanyakan langsung sama pengarangnya. Artinya tanyakan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti setelah itu kan lewat riyaduh, berdasarkan malam itu setelah dirasakan ini gitu ternyata sesuai dengan pengamalan. Nah, baru kita meyakini. Jadi kayaknya ini hanya untuk kayak semacam informasi yang masih kita gali. Artinya kita alami dulu baru mengatakan benar apa enggak. Itu kan tadi ya. Jadi langsung kita tanyakan ke pemilik ini, ke pernyataan pertama berarti Allah. Enggak. Mungkin saja teman itu Pak nambahin ya. Saya sepakat sama Pak Yai. Memang tanyakan langsung kepada pemilik kalam. Ya. Ada yang nambahin? Ini tuh ada yang nanya Pak, ya tuh, monggo. Hah? Karena yang menambahkan, monggo. Hah? Kang Ahmad? Ya. Bang Andri? Rekan-rekan semua, alhamdulillah diskusi kita pada malam hari ini telah kita dengar tadi pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab oleh Cak Warto dengan gamblang dan ini bisa kita pahami semua ya Pak? Bisa. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniah agar kita bisa menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada malam-malam berikutnya. Terima kasih pada Cak Warto dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.